Dan mereka kembali membawa tubuh Kak Christine ke rumah sakit medical center yang ada di kota Makati tersebut, Wak. Sesampainya di sanalah, Wak, pihak rumah sakit mengatakan bahwasanya Kak Christine telah meninggal dunia. Oke, Wak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di video kali ini Akbar tidak akan menyampaikan tradisi unik yang ada di Indonesia, tetapi agak sedikit berbeda. Di video kali ini Akbar akan menyampaikan sebuah kasus kriminal yang menimpa seorang gadis asal Philippines yang bernama Christine Angelia Daxera. Oke, Wak, jadi dia ditemukan tewas di bak mandi salah satu hotel yang ada di Philippines pada tanggal 1 Januari 2021. Bagaimanakah kisah lengkapnya atau kronologi lengkapnya meninggal seorang gadis dari Filipina ini? Nanti aku akan menjelasnya. Tapi sebelum aku menjelaskan kronologinya, aku akan menjelaskan sedikit latar belakang atau profil dari kakak Christine Angelica Daxera ini ya. Wak, check it out. Jadi, Wak, Kak Christine Angelica Daxera ini lahir pada tanggal 13 April tahun 1979 di Marangesan, General Santos. Ia lahir dari pasangan Bapak Jose Nestor Daxera dan ibunya yang bernama Sharon Rose Faba Daxera. Jadi, Wak, Kak Christine ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Si Christine ini dikenal sebagai gadis yang sangat baik dan cerdas. Saking cerdasnya, Wak, dia berhasil lulus dengan predikat konglatnya di University Filipina Mindanao di kota Davao, jurusan komunikasi, Wak. Selain ia cerdas di bidang akademik, Wak, Kak Christine ini yang udah baik, udah cerdas di akademik, dia juga berprestasi di bidang non-akademik, seperti menjadi model, penari, dan bahkan ya, Wak, di tahun 2019 lalu, dia menjadi salah satu kontestan kecantikan yang ada di Filipina, Wak. Setelah ia selesai mengikuti kontes kecantikan yang ada di Filipina, ia pun pindah, Wak, ke Manila. Di Manila inilah dia bekerja sebagai pramugari airlines. Dan disinilah, Wak, dia dikenal sebagai wanita pekerja keras dan memiliki etos kerja yang sangat baik, Wak. Dan dia, Wak, memiliki cita-cita yang luar biasa, Wak. Di mana dia bercita-cita ingin membawa keluarganya keliling dunia. Dan kita memang tahu, Wak, memang betul bahwasannya apabila kita bekerja di bidang maskapai penerbangan, keluarga kita akan diberikan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan standar penumpang lainnya, Wak. Tapi, Wak, sungguh disayangkan. Sayang-sayang 1000 kali sayang, Wak. Kak Christine ini ditemukan tewas di salah satu bak mandi hotel yang ada di Filipina, Wak. Dia meninggal di tahun baru kemarin, Wak, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2021. Di sekujur tubuhnya sudah terdapat luka-luka memar, Wak. Badannya sudah membiru dingin. Sangat-sangat disayangkan ya, Wak. Semoga Kak Christine tenang di sisinya Tuhan. Amin. Langsung saja, Wak, kita masuk ke kronologi lengkap dari meninggalnya Kak Christine ini, Wak. Check it out. Jadi, Wak, sebelum aku masuk ke kronologi kematian Kak Christine ini, aku mau bilang kepada Wak semua, apabila aku ada salah kata, penyebutan, atau kurang-kurang seperti tanggal, nama dalam cerita ini, Wak, mohon maaf ya, Wak, karena aku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, ya kan, Wak. Dan aku juga tidak memiliki kemampuan untuk datang langsung ke Filipina mencari informasi yang ada di sana. Karena di sini aku hanya mengambil informasi yang ada di internet saja, Wak. Aku ambil dari berbagai macam sumber, aku kumpulkan menjadi satu, ya kan, Wak. Jadi langsung kita masuk ke kronologinya, ya kan, Wak. Check it out. Jadi ceritanya, Wak, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2020, Kak Christine ini bersama teman-temannya ingin merayakan malam tahun baru bersama, Wak. Dan mereka membooking sebuah kamar di Hotel City Grand yang ada di kota Makati. Kemudian untuk meramaikan party ini, kawan-kawan dekatnya dari Kak Christine ini mengundang sahabat-sahabat mereka. Jadi, Wak, yang datang di malam party ini adalah sahabat-sahabatnya Kak Christine dan juga teman-teman dari sahabat-sahabatnya Kak Christine. Jadi, Kak Christine malam itu merayakan partinya bersama setidaknya 12 laki-laki, Wak. Dan dari 12 temannya tersebut, Kak Christine ini hanya mengenal 3 teman dekatnya aja, Wak. Jadi yang lainnya itu dia baru kenal malam itu.
Dan dikabarkan Kak Christine ini check-in di kamar 2206 bersama 3 temannya yang tadi tua. Romel Galida, Gregorio Angelola Felguchman, dan John Della Serna. Sampailah jam 10 malam setelah mereka berkumpul semua, mereka pun memulai pestanya. Dan laki-laki yang bergabung di pesta malam itu namanya antara lain adalah Louis de Lima, Valentina Rosales, Mark Anthony Rosales, Jomi Cunanan, Rank English, Edward Madrid, dan yang terakhir yaitu John Paul Reyes Halili. Dan mereka pun check-in di kamar sebelahnya, yaitu di kamar 2007, tepatnya di sebelah kamar Kak Christine gitu. Setelah selesai check-in mereka pun langsung makan bersama yang berlokasi di restoran hotel City Grand tersebut. Setelah selesai makan dan melanjutkan partinya bersama, tepatnya pada pukul 12:30 pagi, tanggal 1 Januari 2021, Kak Christine ini sempat menelpon mamanya untuk mengucapkan kata selamat tahun baru. Dan mamanya pun bersaksi bahwasanya pas nelpon tersebut, anaknya masih dalam keadaan sehat-sehat aja, tidak ada yang mencurigakan gitu Dan di malam itu terlihat bukti dari CCTV bahwasanya Kak Christine ini terlihat bolak-balik mundar-mandir dari kamar 2206 ke kamar 2207 mundar-mandir gitu Dia juga sempat terlihat mengobrol dengan seorang laki-laki. Dan yang paling mengejutkan Kak Christine ini sempat terekam CCTV sedang berciuman dengan seorang laki-laki, yang laki-laki tersebut diduga adalah Valentina Rosales. Kemudian sekitar jam 4 pagi, Kak Christine ini kembali terekam CCTV sedang digendong oleh seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadarkan diri Mungkin Kak Christine ini sudah terlalu banyak minum, jadi dia tidak sadarkan diri. Dan dia digendong dari kamar 2006 menuju kamar ke 2207. Saking banyaknya meminum minuman alkohol, Kak Christine ini sampai muntah-muntah yang mengakibatkan bajunya terkena muntah. Melihat kawannya muntah-muntah, si kawan Kak Christine ini, Galida, tidak kasihan tidak tega. Dia pun memutuskan untuk menemani Kak Christine ke kamar mandi agar menggantikan bajunya yang terkena muntah. Setelah selesai mengganti baju kawan Kak Christine ini, si Galida, menyuruh Kak Christine untuk beristirahat di tempat tidur. Namun Kak Christine ini menolak. Dia takut nanti dia takut muntah lagi gitu. Jadi dia memutuskan untuk tidur di kamar mandi, di bak kamar mandi itu. Melihat kawannya tidur di bak kamar mandi, si Galida ini merasa kasihan. Dia pun memberi, kalau kita bilang di sini, handuk gitu supaya untuk menghangatkan tubuh si Christine. Dan Christine pun mulai tertidur dari sekitar jam 7:30 sampai dengan 8:30 gitu dia tidur. Setelah selesai memberi handuk kepada Christine, si Galida ini kembali lagi tidur ke tempat tidurnya. Dan selang berapa jam, sekitar 2 jam gitu tepatnya pada jam 12, si Galida ini pun kembali terbangun untuk ke kamar mandi karena dia sudah sesak pipis lah gitu Tetapi alangkah terkejutnya ketika ia sampai di kamar mandi, dia melihat si Christine masih tidur lelap gitu ya kan. Kemudian karena saking sudah sesak kali pipis si Galida ini pun membangunkan si Christine. Christine, bangun kau, katanya gitu kan. Dan dia mencoba untuk membangunkan Christine. Tetapi disinilah alangkah terkejutnya dia ketika dia membangunkan si Christine ini, menggoyang-goyang tubuh si Christine, tidak ada sedikit pun respon yang diberikan oleh si Christine Dia semakin panik makin panik dia. Kemudian dia memanggil 2 temannya menuju ke kamar mandi untuk memeriksa si Christine. Dan si Galida pun baru mengetahui ketika dia membuka handuk si Christine, alangkah kagetnya tubuh si Christine ini sudah membiru. Namun menurut kesaksian salah satu temannya, bukan si Galida salah satu temannya, ketika mereka mengangkat tubuh Christine dari bak mandi menuju ke tempat tidur, badan si Christine ini masih terasa hangat gitu Dan mereka pun berusaha memberi pertolongan pertama kepada Kak Christine dengan cara memberi napas buatan gitu Namun alangkah sayangnya, sia-sia usaha mereka tidak membuahkan hasil, nihil. Dan di sini pun mereka makin panik dan mereka mencoba untuk menelpon klinik yang ada di City Grand Hotel tersebut. Dan mereka terus membawa tubuh Kak Christine ini menggunakan kursi roda menuju ke klinik.
Di klinik mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka mencoba kembali memberi napas buatan kepada Kak Christine. Namun usaha mereka sia-sia juga, Wak. Tidak membuahkan hasil. Disinilah mereka makin benar-benar panik. Dan mereka kembali membawa tubuh Kak Christine ke rumah sakit medical center yang ada di kota Makati tersebut, Wak. Sesampainya di sanalah, Wak, pihak rumah sakit mengatakan bahwasanya Kak Christine telah meninggal dunia. Kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu otopsi dan penyelidikan, ya, Wak. Check it out. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2021, tepatnya pada pukul 9 paginya, Wak, otopsi pun langsung dilakukan terhadap tubuh Kak Christine di rumah duka Rizal di Kota Pasir. Menurut FBI, penyebab kematian Kak Christine adalah akibat pembengkakan dan pecahnya pembuluh darah besar, yaitu aorta. Aorta apa? Aorta adalah pembuluh darah besar yang menghantarkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian juga terdapat luka memar di pergelangan tangan kanan, paha kanan, pergelangan kaki, dan lutut, Wak. Dan juga terdapat luka gores atau cakaran di paha kanannya Kak Christine, Wak. Dan bukti yang paling mengejutkan, Wak, adalah ditemukannya, maaf ya, Wak, yaitu jejak sperma di alat kelaminnya Kak Christine, Wak. Kesian ya, Wak. Dari semua hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, Wak, terdapatlah 3 tersangka pelaku pembunuhan Kak Christine, yaitu kawannya sendiri, Wak. Dari ketiga tersangka tersebut, salah satunya ialah si Paul Reyes Halili. Dan yang paling mengejutkan, Wak, dari hasil sidang dinyatakan bahwa ketiga tersangka tersebut tidak bersalah dan dibebaskan. Yah, kenapa, Wak? Kok bisa? Karena kurangnya bukti dan polisi pun dinyatakan tidak selesai dalam menuntaskan masalah kematian Kak Christine. Dan membuat keluarga Kak Christine ini menjadi marah, Wak. Di mana mama Kak Christine ini menegaskan bahwasanya ada yang mereka sembunyikan gitu. Oke, Wak, sekian video aku kali ini mengenai kronologi kematian Kak Christine ini ya, Wak. Oke, kalau ada kurang-kurang informasi, aku mohon maaf ya, Wak, karena aku filming video ini, kasusnya ini belum selesai gitu, Wak. Rencananya kalau nggak salah aku, FBI Filipina akan melakukan penyelidikan kedua mengenai kasus Kak Christine ini. Oke, jadi dan aku ingin beri pesan kepada Wak semua untuk selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun kamu berada ya, Wak. Karena kita tidak tahu, Wak, kejahatan tuh bisa datang kapan saja dan di mana saja gitu ya. Dan ya, Wak, satu lagi, aku ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk tekan tombol like, komen, dan share video ini. Semoga channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa ya, Wak, untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kita sama-sama tahu kalau aku upload video baru ya, Wak. Sekian video aku kali ini. Dadah.